Selamat datang di praktikum analisis perancangan kerja dan ergonomi. Pada video ini akan dijelaskan tata cara praktikum modul 5 beban kerja mental. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membaca study case yang diberikan secara seksama. Berikut merupakan study case-nya. Setelah selesai membaca study case, Anda dapat membuka file Excel untuk mengerjakan lab work. Berikut merupakan file Excel yang harus Anda kerjakan. Baik, setelah Anda membuka file Excel, lalu pilih menu File, lalu klik Options. Setelah itu, klik Advance. Pada bagian decimal separator, ubah koma menjadi titik, dan pada bagian thousand separator, ubah titik menjadi koma. Setelah itu, klik OK. Baik, pada sheet perhitungan WWL, terdapat tabel seperti ini untuk menghitung ukuran beban kerja mental. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah masukkan nilai rating dan tally sesuai dengan yang terdapat pada study case. Berikut merupakan nilai rating dan tally. Setelah itu, lalu kita harus menghitung nilai WWL-nya dengan cara melakukan perkalian antara nilai rating dan nilai tally. Lalu kita akan menghitung total tally dan total WWL dengan cara menjumlahkan keseluruhan data yang telah kita peroleh. Total tally haruslah berjumlah sama dengan 15. Setelah menghitung nilai total tally dan total WWL, lalu kita akan menghitung average of WWL dengan cara membagi total WWL dengan total tally. Lalu, tentukan kategori rata-rata WWL dengan cara mengidentifikasi tingkat beban kerja mental responden sesuai dengan kategori yang tertera pada tabel ini. Kategori R untuk ringan apabila nilai average of WWL-nya kurang dari 50. Kategori B atau berat apabila nilai average of WWL-nya berkisar antara 50 sampai 80. Dan kategori SB atau sangat berat apabila nilai average of WWL-nya lebih dari 80. Dikarenakan kita memperoleh hasil average of WWL-nya ini adalah 28, yaitu kurang dari 50, maka kategori yang tergolong untuk ini yaitu kategori R atau ringan. Setelah itu, ulangi langkah yang sama untuk mengisi seluruh tabel yang ada. Baik, apabila telah terisi seluruhnya, tabel-tabel yang kosong tadi, seperti ini, telah terisi seluruhnya, maka di bagian kanan setiap kondisi akan terdapat tabel yang telah terisi secara otomatis seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah copy hasil average of WWL yang telah didapatkan, lalu klik sheet hasil pengamatan
dan paste pada bagian yang bersesuaian. Pada video ini, Anda bisa melakukannya dengan cara copy paste, tetapi pada video ini saya akan melakukannya dengan menggunakan metode link yang jauh lebih simpel dan juga jauh lebih cepat. Caranya seperti ini. Kita klik sheet hasil perhitungan WWL tadi. Kita klik di sini, lalu kita klik enter. Kita teruskan ke bawah. Dan telah didapatkan hasilnya. Hasilnya akan sama saja dengan cara menggunakan copy paste, tetapi dengan cara menggunakan metode link ini akan jauh lebih cepat dan lebih simpel. Lalu lakukan langkah yang sama untuk mengisi tabel-tabel yang lainnya, kolom-kolom yang lainnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah selesai melakukan pengolahan data pada file Microsoft Excel ini, langkah selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah menguji data tersebut menggunakan software IBM SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji kenormalan. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan cara pengerjaan untuk uji kenormalan untuk bagian sheet pengaruh lingkungan pencahayaan. Nah, pada sheet pengaruh lingkungan pencahayaan ini, pada bagian uji kenormalannya, isikan dengan indikator penelitian seperti berikut ini. Setelah diisi seperti ini, selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemrosesan data pada software IBM SPSS. Nah, pada tab Data View yang terletak pada ujung pojok kiri bawah ini, Anda harus mengisikan data WWL yang telah dikumpulkan pada 3 kondisi pencahayaan yang berbeda-beda pada satu kolom yang sama, yaitu di kolom yang ini. Dan di kolom yang lainnya, yaitu kolom yang ini, Anda akan mengisikan kode pencahayaan yang menunjukkan 3 kondisi yang berbeda. Kode 1 untuk pencahayaan sebesar 10 lux, kode 2 untuk besar pencahayaan sebesar 60 lux, dan kode 3 untuk pencahayaan sebesar 110 lux. Baik, yang pertama-tama Anda harus lakukan adalah mengkopikan hasil pencahayaan yang telah didapatkan sebelumnya dengan cara seperti ini. Untuk yang 10 lux diberi kode sama dengan 1. Lalu selanjutnya untuk yang 60 lux kita beri kode 2. Dan untuk yang 110 lux kita beri kode 3. Yang harus Anda ingat adalah IBM SPSS tidak bisa membaca tanda baca koma, sehingga apabila default Excel Anda yang menunjukkan koma ini dengan tanda baca koma bukanlah titik,
maka akan terjadi seperti ini. IBM SPSS akan membacanya sebagai ribuan, bukan koma. Maka yang harus Anda lakukan adalah mengubahnya secara manual, sehingga menjadi seperti ini. Nah, semuanya sudah diubah dengan tanda baca titik. Nah, setelah itu kita pindah ke tab Variable View yang terletak di samping tab Data View. Nah, terdapat kolom name yang fungsinya itu untuk mengganti nama data. Untuk var 00001 kita ubah menjadi WWL_pencahayaan. Dan untuk var 00002 kita ubah menjadi kode _pencahayaan. Yang Anda harus ingat pula bahwa di IBM SPSS ini tidak bisa membaca spasi, sehingga apabila Anda ingin menggunakan spasi, Anda harus menggantinya dengan tanda baca underscores. Lalu setelah itu, pada kolom measure, untuk WWL_pencahayaan kita pilih scale, dan untuk kode _pencahayaan kita pilih nominal. Lalu kita ke kolom values. Nah, di bagian kode _pencahayaan ini kita masukkan masing-masing kode yang telah kita berikan tadi, dan kita berikan labelnya. Untuk value sama dengan 1, kita beri label pencahayaan _10 lux. Lalu add, kita tambahkan ketiga kode yang ada. Lalu value sama dengan 2, kita beri label pencahayaan _60 lux. Klik add, dan value sama dengan 3, kita beri label pencahayaan _110 lux. Kita add. Setelah ketiganya kita tambahkan, kita klik OK. Lalu setelah itu, setelah semua step tadi telah Anda kerjakan, selanjutnya kita akan klik bar analyze, lalu klik descriptive statistics, dan pilih yang explore ini. Setelah mengklik menu explore tadi, akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang harus Anda lakukan adalah pilih WWL_pencahayaan menjadi dependent list. Setelah itu, kita klik plots, dan akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian box plots ini Anda pilih faktor levels together, dan pada bagian deskriptifnya Anda pilih yang histogram. Lalu berikan tanda centang pada normality plots with test. Setelah itu klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output menjadi seperti ini. Akan muncul output seperti ini. Anda akan mengambil output yang ini saja untuk ditempatkan di file Excel Anda dengan cara copy spesial, lalu pilih yang image, lalu klik OK. Lalu klik paste pada bagian uji kenormalan ini.
Nah, kita bisa mengetahui signifikansi penelitiannya dengan melihatnya di bagian Kolmogorov-Smirnov ini dan di kolom sig, yaitu besarnya sama dengan 0,2. Maka Anda bisa mengisikannya seperti berikut ini. Dengan besar signifikansi sebesar 0,2, maka keputusan yang Anda ambil adalah terima H0, karena nilai 0,2 ini lebih besar dari sama dengan 0,05. Lalu kesimpulan yang bisa Anda ambil apabila kita menerima H0 adalah data WWL berdistribusi normal. Baik, setelah melakukan uji kenormalan, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan uji homogenitas dan juga uji ANOVA. Nah, sebelumnya masih pada sheet yang sama, yaitu pengaruh lingkungan pencahayaan. Pada bagian uji homogenitasnya kita isikan terlebih dahulu seperti ini. Dan pada bagian uji ANOVA-nya juga sama, kita isikan terlebih dahulu seperti ini. Setelah kita isi menjadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemrosesan data dengan menggunakan software IBM SPSS. Langkah pertamanya sama, yaitu kita harus mengisikan terlebih dahulu nilai WWL-nya yang telah dikumpulkan pada 3 kondisi yang berbeda dan juga mengisikan kodenya. Setelah itu kita klik variable view, kita ubah namanya untuk yang var 00001 ini menjadi WWL underscore pencahayaan, dan yang var 00002 ini menjadi kode underscore pencahayaan. Lalu kita ke bagian measure. Untuk yang WWL underscore pencahayaan kita ubah menjadi scale, dan kode underscore pencahayaan kita ubah menjadi nominal. Lalu pada kolom values, untuk yang kode underscore pencahayaan, kita masukkan kode-kodenya berikut dengan labelnya. Untuk value sama dengan 1, kita isikan sama dengan pencahayaan underscore 10 lux. Lalu kita add, lalu value sama dengan 2, itu kita beri label sebagai pencahayaan underscore 60 lux. Klik add, dan yang terakhir untuk value sama dengan 3 kita beri label sebagai pencahayaan underscore 110 lux. Lalu setelah terisi semuanya, klik add, lalu klik OK. Nah, lalu setelah sampai ke step tadi, langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah klik analyze, lalu pilih yang compare means, dan pilih one way ANOVA. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pilih WWL underscore pencahayaan sebagai dependent list dan kode underscore pencahayaan sebagai faktor. Setelah itu kita klik option. Lalu pada bagian statistik ini kita pilih homogeneity of variance test. Lalu pada bagian missing values-nya kita pilih yang exclude case listwise. Lalu setelah itu klik OK. Klik continue terlebih dahulu. Lalu setelah itu klik OK.
maka akan muncul seperti ini. Ini untuk yang uji homogenitas dan yang ini untuk uji ANOVA. Lalu kita akan kopikan gambarnya ke file Excel kita. Cara copy spesial tadi, klik sebagai image. Oke. Kita tempatkan di sini di bagian uji homogenitas. Dan untuk yang uji ANOVA juga sama, kita copy as image. Oke. Lalu kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu, untuk mengetahui nilai signifikansi penelitian, untuk yang bagian uji homogenitas sendiri dapat kita ketahui pada kolom sig-nya, yaitu di sini kita mengetahui bahwa nilainya itu sebesar 0,84. Lalu kita isikan 0,84. Maka keputusan yang dapat kita ambil dikarenakan signifikansi penelitiannya itu 0,84 atau lebih besar dari sama dengan 0,05, maka keputusan yang kita ambil adalah akan menerima H0. Kalau kita menerima H0, bisa kita simpulkan bahwa variansi data WWL-nya adalah homogen atau sama. Seperti itu. Lalu kita lihat pada yang hasil uji ANOVA-nya. Untuk mengetahui nilai signifikansi penelitiannya, bisa kita ketahui di kolom F ini, yaitu kita mengetahui nilai signifikansi penelitiannya itu sebesar 0,712. Lalu kita isikan saja 0,712, maka jelas keputusan yang harus kita ambil karena lebih besar dari 0,05, yaitu kita harus menerima H0. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil apabila kita menerima H0 yaitu pencahayaan tidak berpengaruh terhadap beban kerja mental. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara melakukan uji Kruskal-Wallis. Yang harus Anda perhatikan sebelumnya bahwa uji Kruskal-Wallis hanya digunakan apabila data yang diujikan tidak berdistribusi normal. Misalkan apabila data pencahayaan yang telah kita dapatkan tadi tidak berdistribusi normal, maka kita tidak akan menggunakan uji ANOVA, melainkan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, berikut merupakan tata cara melakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya, pada bagian uji Kruskal-Wallis ini, Anda harus mengisikan data menjadi seperti ini. Setelah diisikan menjadi seperti ini, selanjutnya akan kita lakukan pemrosesan data dengan menggunakan software IBM SPSS. Tata caranya sama untuk pertama-tamanya, yaitu kita memasukkan terlebih dahulu seluruh data WWL pencahayaannya dan juga kita berikan kode. Lalu setelah itu kita klik variable view, kita ganti var 00001 ini menjadi WWL underscore pencahayaan. Dan untuk var 00002 ini kita ganti menjadi kode underscore pencahayaan. Dan untuk measure-nya, untuk WWL underscore pencahayaan kita pilih scale. Dan untuk kode underscore pencahayaannya kita pilih menjadi ordinal. Lalu setelah itu kita pada kode underscore pencahayaannya, pada kolom values ini kita masukkan terlebih dahulu kode-kode yang telah kita tetapkan tadi. Untuk value sama dengan 1 kita beri label menjadi pencahayaan underscore 10 lux. Lalu kita klik add. Dan untuk value sama dengan 2 kita beri label sebagai pencahayaan underscore
60 lux. Klik add. Dan untuk nomor 3 kita beri label sebagai pencahayaan underscore 110 lux. Lalu kita klik add. Setelah semua kode kita masukkan dan beri label, maka kita klik OK. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik menu bar Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Dan kita pilih Legacy Dialogs. Dan kita pilih Key Independent Samples. Nah, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita pilih WWL underscore pencahayaan sebagai test variable list dan kode underscore pencahayaan sebagai grouping variable. Setelah itu, klik define range. Dan untuk nilai minimumnya kita masukkan nilai 1 dan nilai maksimumnya kita masukkan nilai 3 sesuai dengan kode yang telah kita tetapkan tadi. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Dan kita pada bagian missing values ini kita pilih exclude case listwise. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Dan yang perlu kalian copy untuk di file Excel-nya yaitu bagian yang ini. Lalu copy spesial kita pilih sebagai image, lalu klik OK. Masukkan image hasil uji Kruskal-Wallisnya di bagian sini. Nah, seperti ini. Anda akan bisa menentukan signifikansi penelitiannya pada kolom asim sig ini, dan terdapat hasil yaitu 0,487. Maka kita kopikan saja langsung hasilnya 0,487, dan keputusannya karena lebih dari 0,05 jelas kita akan menerima H0. Apabila kita menerima H0, dapat kita simpulkan bahwa pencahayaan tidak berpengaruh kepada beban kerja mental. Nah, seperti itu merupakan tata cara melakukan uji Kruskal-Wallis. Yang harus Anda ingat ulang adalah uji Kruskal-Wallis hanya dilakukan apabila data yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Apabila data yang kita miliki tidak berdistribusi normal, tidak dapat kita lakukan dengan uji ANOVA, melainkan harus untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Jadi, apabila Anda melakukannya dengan uji ANOVA, Anda tidak perlu melakukan uji Kruskal-Wallis. Seperti itu. Baik, sekian cara-cara melakukan pengujian data dengan menggunakan software IBM SPSS. Jangan lupa untuk melakukan pengujian data pengaruh lingkungan yang lain, yaitu untuk pengaruh lingkungan suhu dan juga pengaruh lingkungan kebisingan. Sekian tutorial pelaksanaan praktikum modul 5 beban kerja mental. Mohon diperhatikan lagi dengan baik tata caranya. Dan juga kami mengucapkan selamat mengerjakan praktikum modul 5 beban kerja mental.